Oke, tes. Halo, Cecil. Halo, Kak. Oke, kenapa aku lemas banget? Iya, Kak. Tadi habis disuruh lari. Oh, oke, nggak apa-apa. Kamu lagi di sekolah nih? Atau udah Udah pulang di pulang. rumah? Oh, udah. Oke, oke. Sebentar ya. Kita hari ini bahas, BTW di sini hujan nih, gelap. Kita hari ini bahas, apa ya, aritmatika sosial. Harusnya lebih nyamuk. Harusnya lebih gampang dinalar ya. Karena kayak kita pergi ke pajak gitu tentang diskon, tentang bunga-bunga gitu. Jadi kalau untuk rumus sedikit, tapi ada ya. Yang kemarin, yang materi himpunan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada, Kak. Yang nomor, bentar ya, Kak. Nomor berapa?
Ini nomor berapa sih? Mau dibahas sekarang? Nomor 11, Kak. Nomor 11. Nomor 11. Sesi himpunan. Kakak belum share screen ya. Lupa. Oke, ini kakak udah share screen? Udah kelihatan, Cecil? Kelihatan, Kak. Oke. Dia sama seperti nomor 10. Persis. Nomor 10 kamu udah paham belum? Udah, Kak. Oke. Sebentar ya. Oke, ya, kita bahas ya. Ya, ini soal UTBK 2022. 2020. Jadi agak sedikit berbeda memang tipenya. Oke, sebanyak 1.000 petani akan menanam 2 jenis bunga, yaitu mawar dan melati. Ada 900 petani yang menanam bunga mawar, dan ada 500 petani yang menanam bunga melati. Nah, seperti soal-soal yang kemarin itu, 900 orang petani yang menanam bunga mawar ini belum tahu nih kitanya. Kita belum tahu nih dari 900 orang itu ada nggak yang selingkuh tanam melati juga, atau seluruhnya itu nanam mawar, kita nggak tahu. Gitu dulu. Dan ini juga sama. Ada 500 petani menanam bunga melati. Nah, yang 500 orang ini kita nggak tahu ada nggak yang nanam bunga mawar juga, atau semuanya melati nih, kita nggak tahu. Itu dulu. Nah, jika X adalah jumlah minimum petani yang menanam kedua jenis bunga, X itu jumlah minimum petani yang menanam kedua jenis bunga itu. Berarti ada nih yang selingkuh kan, ada yang nanam bunga mawar, ada juga yang nanam melati gitu. Dan Y adalah jumlah, ini harusnya salah satunya maksimum ya. Nah, gitu. Kalau enggak, kalau enggak ya nggak bisa dibuat. Maaf kakak typo berarti. Dan jumlah maksimum petani yang menanam keduanya, maka ekspresi berapa? Oke. Kalau jumlah minimum berarti 0 orang kan. Minim bisa nggak misalkan jumlah petani yang menanam kedua jenis bunga itu adalah 0. Artinya apa? Artinya nggak ada yang nanam dua-duanya. Berarti semuanya itu yang nggak selingkuh kan? 900 orang punya mawar, 500 orang nanam melati semua. Jadi X itu bisa 0 kalau minimum ya. Jadi X itu bisa kita tulisan 0. Tapi kalau kita berkaca dari soal nomor Nge-lag ya, Kak? bunga mawar 500 petani melati, karena totalnya 1.000 petani dia nggak boleh nol, berarti nggak bisa nol ya. Kenapa? Karena kalau misalkan X bisa nol, bisa kalau misalkan total petani 1.400. Karena kalau misalkan X-nya nol, misalkan nih kalau X-nya nol, berarti 900 orang nanam bunga mawar, 500 orang nanam bunga melati, berarti total petaninya kan 1.400. Nah, sedangkan di sini katanya petaninya 1.000, berarti nggak boleh. Kalau gitu caranya gimana, Kak? Caranya ya kayak gini, pakai himpunan bagian. Jadi semua petani yang nanam bunga mawar, 500 petani ya pasti nanam bunga melati. Jadi kalau totalnya 900,
Yang nanam melati ada 500. Jadi yang nanam mawar doang yang 400 gitu ya. Kalau satu lagi kemungkinan ini berarti yang maksimum berarti ini. Ini berarti nilai dari Y. Kalau minimumnya berarti kalau gini udah bisa dengar suara kakak? Lancar nggak? Sudah, Kak. Lancar. Oke, maaf ya, ada kendala jaringan ini. Ya, kita lanjut. Nah, kalau yang itu kan tadi yang maksimum yang Y ya. Nah, yang maksimum Y ya, Y. Berarti yang ini X berarti ya. Yang minimum berarti. Kenapa minimum, Kak? Karena irisan. Irisan berarti seperbagian kecil aja. Kalau ini kenapa maksimum? Karena semua melati masuk ke mawar, makanya itu maksimum. Seperti itu. Dua kemungkinannya seperti ini. Jadi ini 900 dikurang X, mawar semua yang nanam mawar itu 900 petani. Nah, ada yang selingkuh sebesar X, berarti yang mawar doang 900 dikurang X. Itu. Kayak soal kemarin kan, kalau yang melati semua 500, ada yang selingkuh, selingkuhnya sebesar X. Berarti yang melati doang itu sebesar 500 dikurang X. Totalnya harus 1000 nih katanya. Jadi 900 dikurang X ditambah X ditambah 500 dikurang X itu harus 1000. Jadi 1400 ini habis dikurang X sama dengan 1000. 1400 kurang berapa supaya 100? Harusnya dikurang 400 ya. Jadi X itu adalah 400. Gitu. Jadi kalau ini berarti X tadi, ini Y-nya kalau dijumlahin jadi berapa? Y-nya 500 ya. 500 tambah 400 jadi 900. Seperti itu. Sudah paham, Cecil? Sudah paham, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau dibahas? Cukup kayaknya, Kak. Itu aja. Oke. Nomor 16 aman berarti ya. Nomor 16 itu yang kakak ketemu ya. Kakak ketemu lupa antara yang angka atau yang huruf. Kayaknya kakak ketemu angka deh dulu. Kemarin. Itu tipe baru soal. Gimana ya? Lupa. Oh ini. Kok nge-lag banget ya? Nggak pakai wifi siapa sih? Ya, hotspot sendiri tapi kalau lag. Hujan. Hujan bisa lag ya? Jaringan ini. Bisa, Kak. Dibuka. Padahal cuma 115 kilobyte. Suara kakak kedengeran nggak, Cecil? Kedengeran, Kak? Nggak jalan ya? Kayaknya, Kak. Gimana? Kayaknya jaringannya.
Ya ya. Iya. Google Drive-nya bermasalah nih. Kalau Drive kalau lancar nih. Eh, kita pakai pembatas dulu. Gimana ya? Oh iya. Dan oke. Kita copy dulu. Terus kita paste. Ayo kita bahas materi dulu. Jadi aritmetika sosial itu ada berapa ya? Ada beberapa subtopik gitu yang materi dari aritmetika. Sebenarnya banyak sih. Dan sebenarnya nggak wajib dipisah-pisahin gitu, tapi karena namanya juga materi pembelajaran biasa dipisah per subtopik gitu ya, supaya mudah dipelajari. Tapi ya erap semuanya ya logika banget gitu. Yang pertama yang paling simpel itu ya pasti untung dan rugi. Nah, untung dan rugi. Ya, itu pasti paham banget ya. Yang kedua ada hmm, diskon, rabat dan diskon. Rabat diskon itu punya makna yang sama. Bedanya adalah kayak eceran dan grosiran gitu ya. Bedanya itu. Rabat itu skala gede, diskon itu skala kecil atau per barang gitu. Terus yang ketiga ada bunga. Ada bunga tunggal, ada bunga menyemuk. Ini udah dipelajari juga di SMP, dipelajari juga di SMA ketika belajar barisan dan deret kelas 11 dulu. Terus yang terakhir ada bruto, ada neto, dan tara gitu. Cuma ada 4 ini kayaknya ya. Ya, kalau aritmetika sosial kayak sebatas 4 ini. Gitu. Paling nanti ya variasi soal aja gitu. Kita bahas dulu dari yang pertama, untung dan rugi, gampang. Jadi kalau misalkan kita beli barang atau kita beli barang berarti kita punya modal ya namanya ya. Jadi biaya untuk menyediakan sesuatu itu namakan modal. Ya modal usaha biasanya gitu. Itu harus punya modal. Atau sering ditulis MO, sering ditulis juga harga beli, sama lah ya, sama aja sih sebenarnya. Nah, kalau misalkan Cecil beli barang 100.000 rupiah, harga beli atau modal Cecil 100.000, Cecil jualnya 120.000. Untung atau rugi Cecil? Untung, Kak. Untungnya berapa? 20.000. Berapa persen? 20.000, 20% ya, Pak? Iya, betul. Kenapa? Hitungnya dari mana? Oh, contoh lain lagi, misalkan. Modal Cecil, berapa ya? 50.000 misalkan. Kamu jual balik seharga 68.000. Ayo. Untungnya berapa? Untung atau rugi dulu? Itu dulu. Untung, Kak. Untungnya berapa? 18.000. Berapa persen? 8 18 ya, Kak? Atau Cara bentar. itu, gimana? Coba. Saya lupa. Kan itu nggak sih, Kak? 18/68 dikali 100 atau Iya. lupa Kak saya. Oke, nggak apa-apa, kita belajar. Kalau untuk mencari persentase keuntungan,
itu acuannya dari harga beli. Namanya untung itu dari acuannya dari harga beli. Jadi kalau hitung persentase keuntungan, acuannya pada harga beli, bukan pada harga jual. Jadi kalau ini cari untungnya, persentase keuntungannya, bandingkan untung itu terhadap harga belinya 100.000. Baru kita kalikan 100%. Jadi kan kalau dicoret jadi 5, seperlima ya. Seperlima terus dikali 100, atau 100 dibagi 5, jadinya 20%. Nah, yang tadi juga sama. Kalau untuk mencari persentase keuntungan, tetap acuannya pada harga beli atau modal. Jadi 18.000 dari 50.000, itulah untungnya. Itu bukan dari harga jualnya, dari harga belinya. Dikali 100%. Jadinya berapa nih? Di RP-nya coret lah ya, 00-nya coret. Ini kalau sederhana jadi 9/25 dikali 100%. Ini dicoret jadi 4, jadi 36%. Iya. Sudah paham, Cecil? Sudah, Kak. Oke, sekarang kalau misalkan modal Cecil 120.000, terus kamu jualnya 110.000, untung atau rugi? Rugi. Ruginya berapa? 10.000. 10.000, berapa persen? Berapa per berapa gitu aja? 10.000 per 120. Iya, betul. Jadi untuk mencari persentase kerugian, ambil kerugian itu, bandingkan terhadap modal awal. Baru karena persentase ya kalikan aja 100%. Jadi ini kira-kira 100/12% ya. Gitu. Pecah desimalnya nanti dihitung aja sendiri, nggak apa-apa. At least tahu aja apa yang mau dihitung, seperti itu ya. Nah, itu aja untuk untung dan rugi. Kayaknya nggak ada lagi yang macam-macam. Paling nanti variasi soal saja. Nanti soalnya diketahui ini, terus diketahui. Pokoknya nanti kita lihat di soalnya nanti ya. Jadi, at least konsep dasar untuk untung rugi ya seperti ini aja. Cari untung bisa, cari rugi bisa, persentase keuntungan bisa, persentase kerugian bisa, ya udah selesai. Itu saja. Kita lanjut ke yang kedua, rabat dan diskon. Oke. Kakak bahasnya diskon aja ya. Karena sebenarnya sama gitu. Mau pakai kata rabat, kata diskon sama. Sama-sama menyatakan apa? Potongan harga. Kenapa sering kita dengar diskon? Karena kita bukan pengusaha ya. Karena dari orang umumnya tukang belanja gitu, ya kita belanjanya per barang gitu kan. Enggak per lusin, enggak per gross gitu kan. Nah, itu kan sedikit. Makanya namanya diskon. Kalau skala gede, kayak misalkan di satu perusahaan, itu biasa dinamakan sebagai rabat. Karena kalau perusahaan gede pakai diskon rugi dong. Rugi banget kayak gitu. Jadi diskon itu untuk yang skala kecil biasanya. Oke, kita bahas dulu yang kedua, rabat dan diskon. Apa maksudnya? Ya seperti ini. Kita punya misalkan barang harganya 100.000 nih. Dikasih diskon atau potongan harga 20% katakan. Sering-sering di mall itu kan. Potongan harga 20%. Berarti yang kita bayar itu berapa, Cecil? 20/100 dikali 100.000 itu nggak sih, Kak? Harga yang dibayarkan. Bentar, Kak, saya hitung dulu, Kak. Oke, boleh. Rp98.000. Yakin? Nggak salah nol? Kayaknya sih salah 0, Kak. Oke, nggak apa-apa. Oh, Gini, 80.000, Kak. iya, itu yang dibayarkan kan? Iya. Ya, berarti yang dibayarkan itu. Jadi, diskon, ingat aja, diskon itu potongan. Jadi kalau kita hitung 20% dari 100.000 itu harga potongannya. Jadi 20% itu dalam bentuk persen. Kalau kita ubah ke rupiah itu berapa sih? 20% ini kita ubah ke rupiah berapa sih? Nah, itu namanya harga potongan. Berarti 20% dari apa? Dari 100.000. 20% itu kan 0,2. 0,2 kali 100.000 jadi 20.000. Ini harga potongan.
bukan yang dibayar. Ini harga potongan. Yang dibayar berarti 100.000 potong 20.000 jadi berapa? 80.000 gitu. Itu diskon. Nah, ada diskon terus diskon lagi. Kan ada ya kalau di sini. Diskon gede 50%, terus bagian kecil ada kecil lagi di sini tambah 10% misalkan. Itu maksudnya apa, Kak? Maksudnya total diskonnya 60%, salah. Maksudnya adalah potong dulu 50%, harga udah dapat harga yang mau dibayarkan, baru potong lagi 10%. Kenapa seperti itu, Kak? Karena ya mungkin marketingnya. Karena kita bandingkan dua hal ya. Dengan harga yang sama, misalkan ada harga barang 100.000, angkanya cantik dulu ya supaya lebih paham. Kalau ini misalkan diskon 60% ya, kita bandingkan. Terus bandingkan dengan diskon yang 50% ditambah lagi 10%. Kita bandingkan di mana yang lebih murah, mana yang lebih mahal. Kalau kita diskon 60%, berarti harga diskon ya, atau harga potongan itu berarti 60% dari 100.000. 60% dari 100.000 ya 60.000 kan. Nah, ini potongannya. Berarti harga yang kita bayar itu ya 100.000 dikurang 60 jadi berapa? Jadi 40.000. Nah, ini ujung-ujungnya kita hanya perlu bayar 40.000 rupiah. Sekarang kalau yang ini sama potong dulu 50.000. Berarti harga diskon pertama ya Kakak tulis ya. Itu berarti 50% dari 100.000. 50% dari 100.000 gampang ya, setengah. 50% berarti setengah. Berarti 50.000. Nah, 50.000 ini kita diskon lagi 10%. Nah, dipisah gitu. Jadi harga diskon yang kedua itu berarti 10% dari harga yang mau kita bayar tadi 50%. 50.000. Jadinya 5.000 ya. 5.000. Nah, dipotong 5.000. Berarti total potongannya ya sampai gini, total potongan pertama 50.000, potongan kedua 5.000. Jadi total yang kita bayar, harga bayar 100.000 dikurang 55, jadi 45.000. Jadi marketingnya itu membuat sesuatu seperti ini supaya mereka sedikit mengalami keuntungan. Kalau orang yang nggak ngerti, diskonnya 60% dong. Salah. Kalau dia tulis diskon 60%, rugi. Karena murah banget, jadi 40.000. Kalau dia tulis seperti ini, nggak rugi-rugi banget. Gitu. Bisa lah di-save gocengnya. Gitu. Seperti itu. Sampai sini, Cecil paham? Paham, Kak. Berarti Oke. diskon-diskon yang ada di mall itu kalau 70 plus 30% itu bukan diskon 100% ya, Kak? Berarti 70 baru 30. Iya, betul. Gitu. Karena kalau diskonnya 100%, ya nggak usah bayar kan? Iya. Jadi gratis dong gitu. Itu marketingnya sebenarnya sih gitu. Oke, itu aja untuk diskon. Nanti paling ya ada valid soal aja. Nanti kita tinggal latihan soalnya. Terus, nah yang ketiga ini bunga. Bunga penting karena ya sebenarnya kalau tahun-tahun sebelumnya nggak keluar sih. Tapi kalau tahun 2019, bahkan matematika itu di anak IPA keluar tentang bunga gitu. Karena ada apa ya? Kalau anak IPS mungkin ada masalah ekonomi akuntan gitu ya. Kalau anak IPA itu ada jurusan namanya aktuaria. Aktuaria itu sains gitu. Tentang asuransi keuangan gitu-gitu ya. Tentang prediksi masa depan di perusahaan asuransi sih biasanya. Jadi perlu konsep yang seperti ini gitu. Makanya di matematika IPA keluar. Itu jurusan baru sebenarnya kalau sains ya, itu rumpun sains gitu. Kalau di ITB itu maksudnya ke FMIPA gitu kan, terkejut juga kan. Karena dia matematikanya terapan banget. Padahal lebih ke kayak statistik, mungkin lebih ke ekonomi, akuntan gitu-gitu sih. Jadi kalau aktuaria juga belajar itu, belajar manajemen, belajar ekonomi, akuntansi gitu-gitu. Anak IPA, di FMIPA. TPS juga keluar. Kalau 2021, 2019 keluar juga kalau di PK. Kita bahas tentang bunga. Bunga, apa itu bunga? Bukan bunga mawar melati yang tadi ya, tapi bunga dalam bentuk uang ya. Jadi bisa bunganya uang dalam bentuk uang. Jadi bunga itu apa sih? Bunga itu bisa dikatakan sebagai hadiah ya. Hadiah karena udah menjadi nasabah di suatu bank.
Tapi itu wajib biasanya. Jadi ya pokoknya semua orang bahkan ya kalau masalah di bank-bank gitu kan udah lama banget ya di bank gitu. Orang nabung di bank kan udah lama banget gitu. Jadi orang udah terbiasa dengan istilah bunga bank biasanya. Jadi bunga itu kayak ya tambahan ya gitu. Nah, kalau ditanya itu biaya bunga bank itu dari mana? Apakah dari tabungan kita? Sebenarnya iya gitu. Jadi bunga itu sebenarnya dari tabungan kita sendiri, yang udah diputar-putar di dalam bank itu. Sistemnya kalau nggak tahu gimana, tapi kayak gitu. Itu bunga. Jadi contoh aslinya seperti apa sih Kak? Ini kalau kasih contohnya sederhana dulu ya. Jadi kita bahas dulu dari bunga tunggal. Baru nanti kita langsung bedain apa bedanya bunga tunggal dengan bunga majemuk. Oke. Nah, kita misalkan Cecil punya duit 1 juta dan Cecil mau 1.030.000 dan Cecil mau nabung di suatu bank. Tapi ingat, bank itu biasa udah bunga majemuk ya. Jadi kalau bank itu nggak ada, kenapa? Jadi kita hitung sendiri rugi. Kalau bank itu menetapkan bunga tunggal, dia bakal rugi. Kitanya yang bakal rugi, bukan bank. Kita yang bakal rugi. Kalau kita nabung di bank dengan bank yang bunga majemuk, itu kita lebih untung. Walaupun kecil kelihatannya bunga itu cuma 1%, 0, sekian persen, tapi itu kalau nabungnya lama itu kan gede. Jadi nanti kita lihat ya. Jadi kalau bunga tunggal itu seperti apa? Seperti ini. Biasanya bunga itu dikasih tahu dalam bentuk persen. Jadi kalau misalkan ini modal Cecil nabung itu 1 juta. Bunga setiap bulan, bunga katakanlah 10%. Itu gede banget aslinya, bunga nggak kayak gini sih. Tapi supaya lebih gampang dihitung ya. Per bulan. Gitu. Bunga itu hadiah buat kita karena kita udah nabung di sana. Itu hadiah sebenarnya. Yang 10% per bulan itu dikasih buat kita setiap bulan. Jadi di bulan yang pertama, duit Cecil yang awalnya 1 juta itu berbunga dia istilahnya seperti itu. Dia berbunganya berapa? 10% ini. Ditambah 10% dari 1 juta. Kalau dihitung nanti itu 100.000. Aslinya nggak seperti ini kalau bunga gede banget ya. Jadi bulan pertama Cecil nabung 1 bulan. Jadi misalkan hari ini tanggal 1 Januari. Nah, 1 Februari tabungan Cecil jadi 1.100.000. Nah, di bulan kedua tabungan Cecil yang tadi 1.100.000 ini bertambah juga dengan persentase bunga tetap 10% per bulan. 10% per bulan, 10% dari modal awal. Jadi tetap 100.000. Jadi tabungan Cecil di bulan kedua akhir atau misalkan di Maret tanggal 1-nya jadi 1.200.000. Dan seterusnya. Jadi ini kan membentuk pola deret aritmetika dengan bedanya 100.000 kan gitu. Nanti bisa dicari UNSN-nya. Barisan deret aritmetika keluar di UTBK, TPSPK. Zaman kakak 21 keluar aritmetika. Gitu. Nanti kita bahas itu ya. Ya ini tuh, jadi bunga tunggal itu intinya apa sih Kak? Nah kita lihat perbedaannya dengan bunga majemuk. Jadi kita ambil contoh yang sama, Cecil punya modal 1 juta, 1 juta dengan bunganya 10% per bulan. Nah bulan pertama Cecil masih dapat bunga yang sama persis perhitungannya dengan si bunga tunggal tadi. Jadi 10%-nya dari 1 juta. 10%-nya dari 1 juta. Berarti itu bunga bulan pertama. Jadi bunga bulan pertama itu 100.000 masih. Nah, jadi pada setelah 1 bulan Cecil nabung, duitnya jadi 1.100.000. Nah, setelah bulan pertama, berarti udah memasuki bulan kedua atau bulan kedua akhir nih, Cecil mau tahu duit jadi berapa nih Kak gitu. 1.100.000 ini ditambah pasti dengan bunga kan. Nah, bunganya tetap 10%, tapi 10% bukan dari modal lagi, tapi dari tabungan terakhir Cecil. Tabungan terakhir Cecil tadi berapa? 1.100.000 kan? Nah, bunganya 10% dari itu. Jadi 10% dari 1.100.000. Makanya kakak bilang untungnya di kita. Kenapa? Karena 10% dari ini. Banyak dong. 10% dari itu berapa?
110.000. Ini kalau kita hitung, ini KK dalam kurung ya. Jadi 1.100.000 ditambah 110.000. Jadinya berapa nih? 1.210.000. Ya kak, beda dikit. Iya, beda dikit. Bayangin kalau Weni nabung, Weni, Cecil nabung sampai 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Itu udah berkali-kali lipat banget. Gitu. Jadi misalkan nih, bulan ketiga, Cecil mau tahu, Kak, nanti di akhir bulan ketiga nih setelah 3 bulan nabung, duit wah jadi berapa ya? Hitung aja sendiri. Jadi 1.210.000 ditambah 10%, tapi bukan dari modal, dari tabungan terakhirnya. Dari ini. 10% dari itu berapa sih? Jadi 121.000. Jadi bunganya tiap tiap bulan itu bertambah terus, bertambah. Gitu. Yang awalnya 100.000 jadi 110, nanti jadi 121. Gitu. Jadi kalau ditambah jadi berapa? 1.330.000. Kan lumayan. 1.331 ya. 1.331. Kalau yang di sini nanti bulan ketiganya 1.300 kan? Gitu. Bedanya ada 30.000. Ya kenapa untung? Ya karena bunga itu kan hadiah sebenarnya. Udah hadiah, hadiahnya berkali-kali lipat, lebih untung. Makanya di bank itu nggak tahu dulu gimana, tapi bank bukannya semua bank itu tetap pakai bunga majemuk. Tetap nggak ada bank yang pakai bunga tunggang, karena kitanya rugi. Gitu. Kenapa? Karena tiap tahun bunganya cuma segitu aja. Padahal kita nabungnya tiap ada pemasukan kita nabung kan, kita masuk, duit kita makin banyak, tapi kok bunganya segitu aja. Makanya dipakai bunga majemuk seperti itu. Sampai sini Cecil paham? Paham, Kak. Oh iya, Kak. Aku Oke, mau ini untuk yang bunga ya majemuk. boleh. Kalau misalkan, kan tadi kata kakak, bunga untuk bulan selanjutnya itu dipakai dari tabungan terakhir kan, Kak? Jumlah tabungan terakhir. Kalau misalkan pas di akhir bulan itu ternyata kita nabung lagi, kan otomatis tabungan kita jadi makin banyak. Berarti itu dihitung dari bunga di situ dong, Kak? Atau Ya, tetap dari yang sebelumnya? enggak, tetap dari saldo terakhir kita, dari saldo total. Jadi kalau misalkan terakhir kita nabung misalkan di sini 1.331 ya. Terus kita nabung lagi nih, misalkan nabung lagi deh misalkan 4 juta gitu. Jadi kan saldo tambah 4 juta. Jadi saldo total kita sekarang kan jadi 5.331.000. Nah, kalau kita mau hitung bunga di bulan keempat, ya tetap 10% dari ini. Makanya untung. Tapi kalau di contoh kakak ini kan bunganya 10%. Aslinya nggak ada bunga segede itu. Paling bunganya 1% atau 0, sekian persen gitu aja. Kalau di bank nggak ada bunga yang melebihi. Kayaknya 1% kayaknya nggak kayaknya ya. Ya 0, sekian persen gitu, 0,05% gitu-gitu. Ya kecil gitu. Hasilnya iya. Kalau yang kayak Cecil mikirnya dari saldo terakhir kita, iya betul dari ini. Pokoknya dari tabungan terakhir kita. Seperti itu. Paham, Cecil? Paham, Kak. Terima Iya, kasih. Oh ya, Kak, aman. boleh aku SS dulu nggak bentar, Kak? Boleh. Yang bunga ya. Iya ini. Udah, Kak. Terima kasih. Oke, sekarang kita bahas rumusnya. Jadi untuk menghitung ini kan capek ya, apalagi di UTBK itu nggak ada angka biasanya, dia variabel. Jadi untuk menghitung biasa kita pakai rumus. Nah rumusnya seperti apa? Nah untuk mencari bunga pada bulan ke n, bunga pada bulan ke n, jadi kita singkat sebagai B ke n, itu ambil modal awal dikalikan dengan B bunga ini dalam bentuk persen ya, dikalikan bunga, dikalikan dengan N. N itu apa lama menabung. Jadi bulan ke-1, jadi N-nya 1. Bulan ke-13, berarti N-nya 13. Seperti itu. Jadi ini perumusan untuk mencari bunga. Ini untuk bunga tunggal ya. Jadi kakak pisah aja nih. Nah, gitu, kasih pembatas. Jadi untuk mencari bunga pada bulan ke N itu adalah M0 modal dikali bunga tapi persennya. Jadi kalau misalkan
Bunganya 10% berarti kali 10%. 10% kan 0,1 gitu. Jadi modal awal dikali 0,1 dikali N. N itu ya biasa di soal ditanya nabungnya sekian tahun, sekian bulan seperti itu. Dan nanti ini disesuaikan bunganya itu per bulan atau per tahun. Baru ini juga nanti disesuaikan. Contohnya gimana Kak? Contoh. Misalkan bunga 10% per tahun. Lama menabung cuma 6 bulan. Berarti antara ini kita ubah ke bulan atau ini ubah ke tahun. Lebih gampang mana? Lebih gampang bulan ke tahun ya. Kalau ini boleh Kakak tahun ini ubah ke bulan, boleh-boleh aja, nanti dikali 12. Tapi karena dia bentuk persen kan kadang meribetkan ya. Lebih gampang kan 6 bulan berapa tahun? Ya setengah tahun. Jadi itu yang Kakak maksudkan disesuaikan. Jadi kalau ini per tahun, ini juga harus satuannya tahun. Kalau ini satuannya bulan, ini juga harus satuannya bulan. Gitu. Jadi kalau misalkan bunganya 10% per bulan, dia menabung selama misalkan 5 tahun. Boleh mau ini ubah ke tahun atau ini ubah ke bulan, bebas. Tapi lebih gampang biasa N yang diubah sih. Jadi 5 tahun tuh dikali 12 jadi 60 bulan. Nah, bulan-bulan baru dihitung. 0,1 dikali 60 baru dikali modal seperti itu. Itu bunga pada bulan ke N. Jadi untuk mencari modal atau tabungan pada ini berarti bukan bulan ya, pada waktu ke N ya, atau selama N, selama N, karena kita belum tahu N itu per bulan atau per tahun ya, jadi N kita nggak tahu, tergantung dari soalnya nanti. Jadi tabungan setelah menabung selama N. Jadi ambil MN, kita simbolkan sebagai MN, itu sama dengan MO, modal, ditambah bunga, udah gitu aja. Ya kan? Kan logikanya gitu. Kan kita udah hitung nih bunganya. Jadi bunga setelah 5 tahun menabung, oh dapat bunganya, misalkan modal kita 1 juta. Setelah 5 tahun, bunganya misalkan 2 juta. Tabungan kita jadi berapa? Ya tambahin aja dengan modal awal, jadi 3 juta kan gitu. Jadi juga sama. Jadi untuk mencari modal tabungan akhir, ambil tabungan awal, tambah bunganya, udah selesai. Logika banget tuh. Tapi biasa dipakai, dibuat rumus, dan jadi hafalan biasanya. Hafalannya gimana? Ini masukin ke sini. Jadi M0 ditambah B ke N. Bunga pada selama N menabung, berarti ini masukin ke sini rumusnya. M0 dikali bunga dalam bentuk persen dikalikan dengan N. Nah, ini ada faktor yang sama-sama M0 di sini. Kakak keluarin. Jadi M0 dikali 1 ditambah B dalam bentuk persen dikali N. Nah, ini biasa rumus yang udah wajib banget dihafal biasanya. Anak SMP juga biasanya belajarnya dari sini langsung. Karena anak SMP kalau dikasih tahu detail-detailnya agak susah kali ya. Jadi biasa anak SMP dikasih tahu, oh kalau di bunga tunggal MN ini, BN ini. Biasanya seperti itu. Oke, kalau untuk bunga majemuk, untuk menghitung bunga pada tahun kesekian, bunga setelah menabung selama N, kalau kita lihat pola di sini, kayaknya nggak ada. Biasanya langsung ditanya tabungan akhirnya berapa. Kalau kita mau nyari bunganya, gimana ya? Kayaknya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena bunga tiap tahun berbeda. Nggak bisa langsung kalau misalnya menabung 5 bulan, oh ya udah bunga bulan pertama dikali 5, nggak bisa. Karena bunga tiap bulannya berbeda. Jadi biasa kalau di bunga majemuk jarang, kayaknya nggak ada juga sih. Nggak ada ditanyakan berapa besar bunga sekian-sekian, nggak ada. Kalau mau dicari pun itu cuma variasi soal, bisa dicari. Tapi intinya kita bisa mencari tabungan setelah setelah waktu N menabung, jadi MN. MN itu adalah M modal dikali 1 ditambah bunga, tapi di pangkat N. Kalau tadi kan dikali N ya, nah sekarang di pangkat N. Pembuktiannya gimana Kak? Dari sini sih sebenarnya. Dari sini modalnya bertambah, kalau kita lihat ya. Ini kan berarti ini kan M modal ditambah 10% dari modal awal.
10% dari 1 juta tadi kan, ini 100.000. Jadi ini sebenarnya 1,1 MO ya. Gitu. Kalau ini gimana? Kalau ini 1,1 MO, ya 1,1 MO ditambah ini 10% dari si MO. Jadinya 0,1 kan? 0,1 MO ditambah 1,1 jadi 1,2 MO. Gitu. Nanti ini juga sama ya. Ini kan jadi 1,2 MO. Betul nggak sih? 0,01 1,11 ya. 10/100 0,1. Oh iya 1,2 gitu. Ini 1,2 M0 ditambah ini 10%. Oh, ini salah ya. Ini salah. 10% dari ini ya. Dari 1,1 M0. Jadinya 0,1 dikali 0, bentar ya. Ini X tambah 0,1 jadi 1,1 X. 1,1 dikali 1,1 M0. Jadi 1,1 kuadrat dari M0. Jadi ini juga sama. Ini berarti 1,1 kuadrat dari M0. Jadi bunganya 10% dari 1,1 kuadrat dari M0. Ini juga sama nanti. Jadi 1,1 dikali 1,1 kuadrat M0. Jadi 1,1 pangkat 3 M0. Jadi ini nanti berpola. Pada bulan keempat nanti 1,1 pangkat 4. Bulan ke-12, 1,1 pangkat 12 M0. Itu tabungan akhir ya, tabungan akhir, bukan bunga. Kita hitung tabungan akhir. Jadi tabungan pada setelah N, berarti 1,1 pangkat N. Gitu. 1,1 dari mana? 1 ditambah bunga. Itu nggak usah dipusingin sih, sebenarnya itu pembuktian aja. Tapi aslinya rumusnya dari situ berasalnya. Ini cukup dihafal. Jadi tabungan setelah menabung selama N, ini modal awal, ini bunga dalam bentuk persen, ini lama menabung. Sampai sini, Cecil paham? Yang bunga majemuknya kurang, Kak. Aku bingung yang 1,1 di pangkat 2 gitu. Terus yang iya sih bingungnya di 1,1 pangkat 2. Kan kalau yang 1,1 itu kan 1.100.000, Kak. Atau bukan? Ya, ya benar. Jadi ini tuh sebenarnya 1,1. Ini kan tadi M0. M0 ditambah 10% dari M0. 10% kan 0,1 M0 kan. Jadi M0 ditambah 0,1 dari M0 jadinya 1,1 kan. Nah, inilah modal tabungan pada bulan pertama. Jadi 1.100.000 ini sebenarnya ya si M1,1 M0 gitu. Ini M0 itu untuk apa sih Kak? M0 untuk buat rumus gitu. Jadi pada bulan kedua nanti saat kan tabungan kita udah jadi 1,1 M0. Nah, bunganya 10%. Dari apa? Bukan dari M0 awal, tapi dari yang ini terakhir tadi kita hitung 1,1 M0. Jadi 1,1 M0 ditambah ini 10%. 10% dari apa? Dari 1,1 M0 kali 1,1 M0. Nah, jadi ini hitungan biasa sih. Jadi kalau bingung ini misalin X dulu. 1,1 M0 misalin X. Jadi kan ibaratnya X ditambah 0,1 dari X. Jadinya apa? 1,1 dari X. Nah, 1,1 dari X itu 1,1. X itu tadi apa sih? 1,1 dari M0. 1,1 dikali 1,1 jadi apa? 1,1 kuadrat. Gitu. Paham, Cecil, hitungannya? Oh, paham, Kak, paham, paham. Ya, gitu. Jadi ujung-ujungnya nanti ketemu rumus-rumusnya apa? Pangkat N. Jadi bulan ketiga pangkat 3, bulan keempat pangkat 4, bulan ke-100 pangkat 100 gitu. Bulan ke-50 pangkat 50. Apanya yang dipangkatin? Yang ini 1 ditambah bunga. Gitu. Baru kalau mau nyari modal akhirnya dikalikan aja dengan si modal. Sampai sini paham ya, Cecil? Paham, Kak. Oh ya, Ya, Kak, mau yang penting dulu. ya gimana? Mau SS. Oh, boleh, boleh. Ntar ya. Oh ya, ini udah. Udah, Kak. Oke. Nah, itu aja kalau untuk bunga tunggal dan bunga majemuk gitu.
Dulu Cecil kelas 11 ada pelajari ini nggak, mata wajibnya? Nggak ada. Oh, oh nggak ada. Oke. Biasanya ada karena apa ya? Karena dia darat sebenarnya. Aplikasi darat. Ini wajib sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting udah paham ya. Jadi kita nanti soal 19 banyak nih yang keluar ini. Terakhir, bruto neto tara. Sejauh ini masih belum ketemu soal TBK yang keluar tentang bruto neto tara. Tapi ya wajib tahu lah ya, karena itu sosial banget gitu. Ya aritmetika yang sosial banget. Jadi orang-orang ya harus tahu bruto neto tara itu apa. Karena ya kalau di kemasan-kemasan gitu, kemasan misalkan makanan ringan gitu, biasa sering ditulis apa? Neto. Neto itu apa, Cecil? Misalkan Berat netonya, bersihnya bukan sih, Kak. iya, berat bersih. Berat bersih itu apa sih maksudnya? Eh, berat udah udah isi dalamnya aja gitu nggak sih, Kak? Nggak sama Ya, kemasannya gitu. betul. Jadi berat bersih itu berat yang isinya doang. Jadi kalau misalkan citato deh misalkan. Citato gimana tulisnya kakak lupa. Lace aja lebih gampang tulisannya. Lace itu kalau kita mau tahu neto, neto berarti ya kerupuknya doang, kentangnya doang di dalam. Nah, kalau plastiknya namanya apa, Cecil? Kemasan ya, Kak. Ya, kemasannya itu namanya apa? Bruto, neto, atau tara? Bruto ya? Tara ya. Eh, Oh, eh. Namanya Tara kita, bukan Tara Budiman. Kalau bruto, bruto itu total antara neto dan Tara. Jadi kemasannya sama isinya total itu namanya bruto seperti itu. Jadi secara matematika sederhana kita bisa menulis kalau bruto itu ya neto ditambah Tara, udah gitu doang. Tapi seringnya di soal itu di apa ya, dikasih taunya tara dalam bentuk persen gitu. Nanti variasi aja sih kayak soal-soal hitungan biasa. Misalkan taranya 10% dari, ya 10% dari apa? Dari bruto, ingat ya. Jadi kalau misalkan berat kotor atau bruto, berat kotor dari suatu misalkan apa ya? Beras ya, beras. Kita beri beras kan ada karung goninya sama berasnya isinya kan. Misalkan brutonya 10 kilo. 10 kilo nggak sih? 11 lah misal. 10 lah, 10. Angkanya lebih cantik. 10 kilo biasa beras itu paling gede ya. 20 atau 10 kali lupa. Ya gitulah ya. Terus kalau kita diketahui tara, netonya sekarang. Ya tara langsung aja lah. Tara misalkan diketahui 10%. Nah, tara ini 10% dari apa? 10%-nya dari bruto. Sama seperti kalau kita nyari persentase keuntungan tadi kan. Untung, oh udah tahu, untungnya 20%. Kalau mau cari persen untungannya, 20% dari apa? Dari modal kan, dari harga beli. Nah, kalau Tara juga sama. Tara itu 10% dari apa? Dari total. Totalnya apa? Ya bruto ini, berat kotor. Jadi taranya 10% dari 10 kilogram. Jadinya berapa nih? 1 kilo ya. Gitu. Tapi nggak mungkin sebenarnya ini ya. Masa kalau beli 1 kilo, ya rugi dong yang beli. Gitu. Taranya 1 kilo. Nah, kalau brutonya 10 kilo, taranya 1 kilo, maka netonya berapa, Cecil? Brutonya 10 ya, Kak. Taranya Mm-mm. Satu, tadi 9. udah kita hitung kan? Netonya 9 berapa? nggak? Iya, 9. Nah, gitu doang. Sudah paham, Cecil, sampai sini? Sudah, Kak. Berarti ini kayak Iya. dibolak-balik gitu aja ya, Kak? Iya, jadi soal-soal juga gitu. Nanti diketahui dalam bentuk persen lah, antara 2 kali neto, gitu-gitu sih. Yang penting paham aja kalau ya bruto itu total dari neto dan tara, gitu aja. Oke, paham ya, Cecil? Paham, Kak. Iya, ini aja yang kita bahas di aritmetika sosial. Yuk, kita lihat soalnya. Berhubung waktu kita cuma 10 menit lagi, kita Weni, Cecil mau pilih nggak soalnya? Atau bahas dari awal aja? Dari nomor 1 aja, Kak. Nggak apa-apa. Oke. Eh, mau dicoba dulu atau kakak bahas nih nomor 1? Mau coba dulu boleh gak, Kak? Boleh. Nanti kakak tunggu ya. Nomor 1 gampang ini. Soal TBK.
itu jawabannya 75.000 dikurang 5B bukan sih, Kak? Yang C atau salah, Kak? Yuk kita bahas. Jadi soalnya itu cuma ditanya, kita beli barang segini, kita bayar segini, kembaliannya berapa? Gitu doang. Simpelnya gitu. Nah, yang menjadi permasalahan biasanya karena ini ya, variabel gitu. Kalau misalkan angka doang ya gampang dihitung. Ya, itu salah satu ya variasi aja sih sebenarnya kan. Ini salah satu variasi soal. Gampang sebenarnya. Jadi kita beli 2 pensil. 2 pensil harganya 5.000. 2 pensil kita beli 5.000. Ya, kalau 2 pensil 5.000, 1 pensil berapa, Cecil? 2.500. Betul. Jadi 1 pensil 2.000 gopek. Harga satu buku B rupiah. Satu buku RPB atau B ya, jadi B aja ya. Amir membeli 5 buku dan 10 pensil. Nah, kalau satu buku B rupiah, kalau 5 buku berapa, Cecil? 5B. Iya, betul. Kalau satu pensilnya 2.500, dia beli 10 pensil, berarti harganya berapa? 25.000. Iya, betul. Nah, jadi total yang dia beli ya ini 25.000 ditambahkan dengan 2B. Nah, dia bayar 100.000. Kembaliannya berapa? Ya udah berarti ambil 100.000 dikurang belanjaannya tadi. Kurang 25, ini lupa RP. Kurang 25.000 baru tambah 2B. Berarti 75.000 dikurang 5 ya, sorry. Ini 5 harusnya. Aduh, tekan. Ya, ini 5, ini 5. Ya, ini minus 5B, betul. Cobanya yang C. Ya, mantap. Kita lanjut nomor 2. Mau dicoba dulu, Cecil? Ya, Kak. Mau coba dulu. Iya, coba.
Yang A bukan, Kak? Ya kita cek. Aduh, jumlah uang Ani. Oh, Ani, Budi, Cita. ABC aja ya, gampang. Jadi kita anggap Ani si A, Budi itu si B, Cita si C gitu ya. Jumlah uang Ani 2 kali jumlah uang Budi. Berarti kita bisa tulis A itu sama dengan 2B kan? Jika Ani dan Budi masing-masing bersedekah Rp3.000, maka jumlah uang keduanya sama dengan jumlah uang Cita. Oke. Jadi Ani punya duit A tadi. Ani punya duit sebesar A. Dia bersedekah 3.000. Berarti A dikurang 3.000 sekarang kan? Dan Budi juga sama. Budi punya duit B, dia bersedekah 3.000. Jadi B dikurang 3.000. Nah, berarti setelah bersedekah, uang Ani itu jadi A dikurang 3.000, uang Budi jadi B dikurang 3.000 kan? Nah, maka jumlah uang keduanya, jumlah uang Ani dan Budi setelah bersedekah ini dijumlahin jadi berapa? A tambah B dikurang 6.000 kan? Nah, jumlah uang ini sama dengan jumlah uang Cita. Berarti ini sama dengan C. Sampai sini paham, Cecil? Paham, Kak. Oke, mantap. Jika jumlah uang Cita adalah C rupiah, ya udah pas lah ya. Tadi kita misalin C juga. Maka jumlah uang Budi adalah berapa? Dia nanya B. Diketahui C ya C. Berarti apa yang nggak boleh ada di situ? Nggak boleh ada A. Ya udah kita substitusi A-nya harus hilang. Substitusi A supaya A-nya hilang. A-nya kan 2B ya. Berarti ini ganti jadi 2B. 2B ditambah B dikurang 6.000 sama dengan C. 3B dikurang 6.000 sama dengan C. Dia nanya B, uang Budi. Berarti ini pindah, pakai ilmu pindah ya. Jadinya C ditambah 6.000, maka B-nya adalah dibagi 3 semua. Jadi sepertiga C ditambah 2.000. Ini lebih ke aljabar ya. Ya, betul. Jawabannya yang A. Mantap, Cecil. Oke, sampai sini paham ya, Cecil? Paham, Kak. Oke, nanti kakak ada berapa soal tadi ya sediain? Banyak, 20 soal. Jadi Cecil bisa dicoba, kalau ada yang nggak paham, boleh ditanyakan besok ya, besok pukul 3 sore kita ketemu. Atau besok mau bahas soal dulu, atau gimana? Besok boleh 2 jam nggak, Kak? Jadi 1 jamnya buat bahas soal, 1 jam lagi materi buat selanjutnya. Boleh, boleh. Berarti yang ini besok 1 jam lagi buat perbandingan ya. Kakak mau lanjut ke perbandingan ya. Oke, Kak. Oke, kalau gitu boleh live. Nanti kita ketemu besok pukul 3 sore ya. Oke, terima kasih, Kak. Oke.